Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arifuddin dari kelas Arsitek B ingin memaparkan tentang buku Petrus. Sementara kecerdasan dan kehendak ilahi Anda, kaisar-kaisar terlibat dalam memperoleh hak untuk pemerintah dunia, dan sementara sesama warga Anda ketika semua musuh mereka telah dikalahkan oleh keberaniannya yang telah terkalahkan, bermegah dan kemegahan dan kemenangan Anda. Sementara semua negara asing menunggu panggilan Anda dan orang-orang Romawi dan Senat terlepas dari alarm mereka mulai dibimbing oleh konsep kebijakan yang paling mulia. Saya hampir tidak berani meningkatkan kerjaan serius Anda. Jelaskan 3 penerapan prinsip dalam suatu bangunan. Di sini saya akan menjelaskan 3 prinsip bangunan, yakni rumah adat Papua, yakni Hanoi. Arsitek Nusantara adalah arsitek Nusantara merupakan sebuah fenomena tentang keberagaman karya anak bangsa yang luar biasa yang mencerminkan kekayaan arsitek di Indonesia. Arsitek Nusantara secara mendasar juga merupakan hasil dari buah pikiran yang syarat dan makna yang terungkap dalam setiap wujud fisiknya. Arsitek rumah adat Papua Hanoi adalah rumah adat Papua pada khususnya di bagian pegunungan. Rumah Hanoi memiliki bentuk dasar lingkar dan rangka yang berdinding anyaman dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami. 1. Prinsip primitas. Hanoi hampir setiap suku di Indonesia memiliki kekayaan arsitektur lokal, bahkan jauh sebelum arsitektur modern dikenal. Pada leluhur negeri ini telah mengembangkan arsitek dengan kesederhanaan dan kejujuran material yang digunakan. Hanoi merupakan rumah mungil yang unik dengan bentuk seperti jamur, yang rumah ini memiliki bentuk dasar lingkar dengan rangka kayu berdinding anyaman dan atau kerucut yang terbuat dari jerami. Tingginya hanya 2,5 meter yang tidak dilihat dari udara terlihat seperti jamur berwarna coklat kehitaman berjajar di sepanjang lembah. Tak heran jika pertama kali ditemukan oleh ekspedisi Richard Arnhold pada tahun 1938 disebut sebagai Grand Palais. Kekayaan ilmu arsitektur Hanoi sangat unik. Materi yang digunakan membuat Hanoi 100% berasal dari bahan alami yang dapat diperbaharui. Lantai tanah, dinding anyaman, dan atap jerami merupakan bahan yang sangat ramah lingkungan. Hal ini menjadi contoh bagi arsitek generasi sekarang bahwa jauh sebelum dikenalnya ilmu arsitek hijau nenek moyang kita Indonesia yang menerapkannya. 2. Prinsip utilitas. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah Hanoi juga berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan perang atau berburu, tempat melatih anak laki-laki agar menjadi orang yang kuat saat dewasa nanti, sehingga dapat melindungi sukunya, tempat untuk menyusun strategi perang, juga tempat penyimpanan segala simbol. 3. Prinsip penustas. Hanoi merupakan rumah adat Papua khususnya di bagian pegunungan, di mana bentuk dasar rumah Hanoi adalah lingkaran dan rangka dari kayu dan berdinding anyaman, serta atap kerucut yang terbuat dari jerami. Suku Dani adalah sebuah suku yang memindai suatu wilayah di lembah Beliung, Papua. Hubungan keseimbangan alam dan manusia. Aktivitas manusia purba setelah kenyang beristirahat dan melakukan rekayasa sederhana. 2. Lahirnya ilmu rekayasa. Faktor pendorong, keamanan, kenyamanan, privasi, religius, dan lain-lain. B. Proses lahirnya ruang arsitek. 1. Pencipta causa prima manusia alam. 2. Manusia merekayasa alam, hidup dari alam siang hari berburu, malam hari mereka berkumpul memasang api sambil menikmati hasil buruan mereka.
Setelah kenyang mereka istirahat. 2. Lainnya ruang arsitektur, agama, budaya, perilaku. Budistanto 1984 menyatakan, manusia tidak mempunyai kelengkapan jasmania runtut untuk hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Akan tetapi, kelemahan regawi itu diambagi dengan kemampuan akal yang kemungkinan manusia berpikir metaforik menggunakan lambang yang bermakna. Dengan kemampuan itu manusia saling berhubungan, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan secara lebih efektif. Segala pengalaman manusia dapat disampaikan dan dipertaruhkan dengan sesama sehingga memperkaya pengetahuan mereka melintasi generasi secara kolektif. Budi A. Kusukada 1991. Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai asal-usul arsitek. Pertama, mengatakan arsitek pada suatu manusia berhasil mewujudkan kehadiran Tuhan di dunia. Atas dasar anggapan tersebut, objek arsitektur yang pertama di dunia adalah bentuk konstruksi sebagai tempat pemujaan. Kedua, mengatakan arsitek terbentuk pada saat manusia sadar akan kehadirannya di dunia dan mulai terarah pada lingkungannya. Atas dasar hal tersebut, objek arsitektur yang pertama di dunia adalah bentuk-bentukannya yang berfungsi sebagai hunian dan tempat tinggal primitif. Walter F. Drucker 1700 mengatakan teknologi berasal dari kata teknik, artinya misteri, keahlian dalam sebuah sistem kerajinan tangan, sedangkan logi artinya pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai tujuan tertentu. Konsep metafora merupakan sebuah konsep yang mengumpulkan atau menggandaikan suatu benda ataupun makhluk hidup, kemudian dikerjakan ke dalam desain tanpa harus menentukan bentuk dan ciri-ciri. Jenis-jenis desain berikut adalah 5 jenis konsep ide desain dalam perancangan arsitek: konsep asersi, konsep metafora, konsep asonsi, konsep pragmatik, konsep utafora.